Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Indah Susanti. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah dari Sumpah Pemuda. Karena tadi di bagian brosur Kak Suci mencantumkan materi secara singkat, maka pada video kali ini Kak Suci akan menjelaskan secara detail lagi mengenai sejarah dari Sumpah Pemuda, dimulai dari latar belakang, kemudian tokoh-tokoh, perwakilan, tempat, dan juga pelaksanaan dari Sumpah Pemuda itu sendiri serta beberapa nilai dan juga makna dari isi Sumpah Pemuda. Yuk kita simak. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana sih latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda kedua yang diadakan selama 2 hari lamanya, tepatnya di tanggal 27 dan juga 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Nah, kongres ini diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang kita kenal sebagai PPPI. PPPI terdiri dari pelajar-pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia yang mewakili dalam penghadiran kongres ini. Nah, yang pertama adalah Jong Java, kemudian Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamitenbon, dan juga yang terakhir adalah Jong Ambon. Kongres yang diadakan pada tanggal 27 dan juga 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta bukanlah pertemuan yang pertama diadakan oleh para pemuda. Nah, pertemuan pertama ini justru diadakan pada tahun 1926. Hasil dari pertemuan tersebut keluar pada tanggal 20 Februari tahun 1927. Kemudian, di tahun berikutnya, tepatnya di bulan Mei tahun 1928, pertemuan para pemuda ini kembali diadakan dan dilanjutkan lagi dengan pertemuan di tanggal 12 Agustus tahun 1928, di mana pada tanggal tersebut dihadiri oleh seluruh peserta Barisan Organisasi Pemuda Indonesia. Dari pertemuan tanggal 12 Agustus 1928 inilah yang memutuskan untuk mengadakan kongres di bulan Oktober tahun 1928. Nah, selanjutnya, perihal susunan kepanitiaan diambil dari masing-masing perwakilan organisasi kepemudaan. Keputusan inilah yang mengobarkan semangat para pejuang tanah air untuk memperjuangkan terbentuknya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, pada perkumpulan-perkumpulan yang membahas kemerdekaan Indonesia berikutnya, Sumpah Pemuda selalu dijadikan asas bersama. Selain itu, Sumpah Pemuda juga selalu disiarkan di semua surat kabar berbahasa Indonesia dan selalu dibacakan sebagai pembuka rapat perkumpulan-perkumpulan. Nah, itulah beberapa dari latar belakang mengenai lahirnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sumpah Pemuda. Pelaksanaan Sumpah Pemuda diadakan melalui Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda kedua. Nah, pada kali ini Kak Suci akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Kongres Pemuda 1 itu. Nah, Kongres Pemuda yang pertama atau yang ke-1 diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1928. Kongres Pemuda 1 seperti yang sudah Kak Suci jelaskan di awal bahwasanya dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Jong Java, Jong Islamitenbon, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Batak, dan para pemuda Teosofi. Kemudian Kongres pertama ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Nah, dalam hal ini terdapat sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam pelaksanaan Kongres Pemuda 1, yang antara lain yaitu Sumarto, M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahder Johan, dan Pinantoan. Meski terbentuk kesepakatan untuk menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia, badan untuk mewadahi semua organisasi pemuda saat itu masih gagal terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman serta beda pendapat antara anggota Kongres. Nah, setelah Kongres Pemuda 1 ini masih diadakan sejumlah pertemuan lainnya untuk membahas mengenai wadah tunggal organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan Kongres Pemuda 1
satu ini menghasilkan sebuah keputusan penting. Yang pertama, semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi yang bernama Pemuda Indonesia. Kemudian yang kedua, perlu segera diadakan Kongres Pemuda yang kedua, yang dimana Kongres Pemuda kedua akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, karena Kak Suci tadi sudah menjelaskan bagaimana pelaksanaan Kongres Pemuda yang pertama, maka Kak Suci sekarang akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua. Ada 3 rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda kedua ini. Rapat pertama bertempat di Gedung Katolik Jongenlingen atau KJB Waterloo Plain yang sekarang Lapang Banteng, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyopuspito. Dalam sambutannya, Sugondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yang antara lain yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Rapat yang kedua diadakan di Gedung Os Java Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Selain itu, di rapat yang kedua yang menjadi pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan juga Sarmidi Mangun Sarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Nah, selanjutnya, rapat yang ketiga sekaligus menutup Kongres Pemuda yang kedua mengambil rapat di Gedung Indonesia Scout Gubow di Jalan Keramat Raya nomor 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan juga demokrasi dalam mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, itulah beberapa yang dapat Kak Suci sampaikan mengenai pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda yang kedua. Berikutnya, Kak Suci akan menjelaskan beberapa tokoh yang terlibat dari Kongres Pemuda. Yang pertama, ketua yaitu Sugondo Joyopuspito, wakil ketua yaitu Jong Java, RM Joko Marsait, sekretarisnya Jong Sumatranenbon yaitu Muhammad Yamin, bendaharanya Jong Bataksbon yaitu Amir Syarifuddin, dan juga pembantu 1 Jong Islamitenbon atau Johan Muhammad Jai. Kemudian pembantu yang kedua Pemuda Indonesia yaitu Erkaya Sungkana. Kemudian pembantu yang ketiga Jong Celbes yaitu Senduk. Pembantu yang keempat Jong Ambon yaitu Johannes Lemina, dan juga pembantu yang kelima pemuda kaum Betawi yaitu Royani Suud. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah isi Sumpah Pemuda. Isi dari Ikrar Sumpah Pemuda dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia di berbagai kalangan. Keyakinan dari terciptanya persatuan Indonesia diperkuat dengan adanya dasar persatuan yang berasal dari kemauan, sejarah, bahasa, hukum, adat, dan juga pendidikan. Adapun bunyi dari Sumpah Pemuda yang tercatat di prasasti dinding Museum Sumpah Pemuda yaitu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ketiga kalimat yang menjadi rumusan Kongres Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas cari kertas yang disodorkan pada Sugondo saat Sunario sedang berpidato di sesi terakhir Kongres. Muhammad Yamin berbisik pada Sugondo bahwa ia mempunyai sebuah formula yang terlihat lebih elegan demi memutuskan Kongres tersebut. Melihat isi dari apa yang dituliskan Muhammad Yamin, Sugondo membutuhkan paraf setuju di cari kertas. Nah, dari hal tersebut lalu diteruskan kepada peserta kongres untuk kemudian ikut membubuhkan paraf setuju. Pada awalnya sumpah tersebut dibacakan Sugondo dan kemudian dijelaskan secara lebih mendetail oleh Muhammad Yamin.
Oke, karena tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja, serta proses pelaksanaan dari Sumpah Pemuda yang melalui Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda kedua, maka selanjutnya kita akan pelajari tentang penguatan jati diri keindonesiaan. Nah, yang pertama ada nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Dalam nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda ini, yang pertama cinta bangsa dan tanah air. Nilai dalam Sumpah Pemuda yang pertama adalah cinta bangsa dan juga tanah air. Kemudian yang kedua, persatuan. Terdapat konsensus atau kesepakatan bersama bersatu menjadi satu bangsa meskipun terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan juga budaya. Kemudian yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan. Nilai persatuan juga mengandung arti akan perbedaan yang dapat diterima oleh satu sama lain. Kemudian yang keempat, sikap rela berkorban. Adanya cinta bangsa Indonesia dan tanah air juga tidak terlepas dari adanya sikap rela berkorban dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Artinya, nilai pada Sumpah Pemuda yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan pelajari dari makna Sumpah Pemuda. Untuk makna Sumpah Pemuda itu sendiri, yang pertama, menyatukan perjuangan Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal mulainya perjuangan bangsa secara kesatuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Kemudian yang kedua, mendorong semangat juang. Semangat berkobar dari para pemuda dan pemudi yang mencetuskan Sumpah Pemuda saat itu telah memberikan semangat untuk para generasi penerusnya. Kemudian yang ketiga, memaknai rasa cinta tanah air. Makna cinta tanah air dapat dilihat dari lahirnya Sumpah Pemuda bahwa sebuah pengakuan akan rasa cinta tanah air yang mendorong para pemuda untuk berjuang dalam satu kesatuan. Nah, kemudian yang keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Artinya, makna Sumpah Pemuda berikutnya adalah menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia di kalangan generasi muda yang baru saja mengenal sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah makna dari Sumpah Pemuda yang lainnya. Oke, sekian penjelasan materi kali ini yang dapat Kak Suci sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Semangat, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang telah Kak Suci sediakan di QR Code tersebut. Oke, sampai jumpa.